Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat karunia hidayah, inayah, pertolongan Allah, sehingga kita masih bisa menetapi daripada seruan azan di masjid, salat 5 waktu di masjid berjamaah. Insyaallah itulah kekuatan yang hanya diberikan oleh Allah kepada hambanya yang betul-betul husnul khotimah. Itu pendengar dan rahmati Allah. Semua amalan induknya adalah sholat 5 waktu di masjid. Buniyal Islamu ala khamsin, Islam dari 5 perkara. Inti dari 5 perkara adalah sholat 5 waktu di masjid ini. Sebagai amalan khas, amalan para al-anbiya, yakni sholat 5 waktu. Insyaallah dengan sholat itulah kita akan dijauhkan dari segala musibah, bala, bencana yang harus ditanggung oleh manusia karena dosa-dosanya yang tidak bisa digugurkan kecuali dengan bala, bencana, musibah ini. Ini harus kita perhatikan. Kita masih bersyukur tidak diberi bala bencana, karena bala bencana itulah, musibah itulah yang diberikan kepada manusia yang tidak bisa dosa-dosanya digugurkan kecuali dengan bala bencana itu. Punya mobil masuk jurang dengan tuannya, habis terbakar, mati sekeluarga. Ini adalah bala bencana, musibah sebagai penggugur dosa, karena dosa-dosa dia yang punya mobil ini tidak bisa digugurkan kecuali hanya dengan bala bencana itu, musibah. Ini harus kita perhatikan. Kita harus bersyukur. Kita sholat 5 waktu di masjid rutin, istiqomah, maka kita tidak memiliki dosa-dosa yang hanya bisa digugurkan dengan diampuni dengan kafarat, yakni bala bencana, musibah, terbakar rumah, tabung gas LPG meledak, meletus, terbakar rumah seisinya, dihajar itu Masamba, Kabupaten Luwu Utara, bukan cuma dengan banjir tapi dengan juga lumpur, ditutup rumah-rumahnya, rumah yang indah, yang mewah, mobil yang indah, mewah, semua hancur, tertimbun oleh lumpur. Na'udzubillah. Ini kenapa Allah harus begitu? Karena ada dosa-dosa satu kaum yang tidak bisa digugurkan atau dimaafkan atau diampuni kecuali hanya dengan musibah itu, bencana itu. Itu harus kita perhatikan. Macam di Palu, Allah beri tsunami, likuifasi, gempa, diisap semua itu, rumah, rabot, mobil, dia sendiri, tuanya diisap ke dalam likuifasi.
di Palu sana. Kenapa itu? Karena ada amalan mereka yang dosanya tidak bisa digugurkan kecuali dengan bencana itu. Baik-baik kita. Tanda-tanda umat Islam Indonesia sudah jauh dari masjid, jauh dari sholat 5 waktu, maka akan ada azab Allah sebagai penggugur dosa, yakni kita akan dihabisi oleh kaum merah Cina komunis yang jumlahnya 1,7 miliar, 1.700 miliar itu akan menggempur NKRI ini, dijarah semua sumber daya alam kita jadi budak karena umat Islam Indonesia sudah meninggalkan amalan masjid. Hancur sudah, macam di Abbasiyah Barat, Daulat Islam Abbasiyah Barat, di Cordoba Spanyol, Grenada, habis semua, dibantai, disiksa, dibakar hidup-hidup, dipanggang hidup-hidup. Kemudian di Abbasiyah Timur di Baghdad dikasih hajar itu kaum Tartar Mongol, pasukan Mongol, dihabisi semua. Ini kenapa? Satu jawabannya, karena mereka meninggalkan amalan masjid. Tidak bisa, Mas. Tidak bisa. Jangan sampai umat Islam meninggalkan amalan masjid. Allah akan azab dengan sepedih-pedihnya. Jadi bangsa budak, jadi bangsa kacung, jadi bangsa monyet, diatur oleh Cina komunis. Ini pemerintah ini sudah disetir oleh Cina komunis. Tunggu kehancuran pemerintah ini. Sudah memasuki daripada sekarang ini adalah resesi. Indikator-indikator resesi sudah nampak. Ada 10 negara yang mengalami resesi. Na'udzubillah. Kenapa? Salahkan umat Islam. Umat Islam sudah jauh dari masjid. Tidak ada alasan yang valid. Umat Islam sudah jauh dari masjid. Seperti kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, Yahudi jadikan kera karena sangat hinanya mereka tidak mau sholat ibadah di hari Sabat. Itu benar. Ini juga Indonesia itu begitu. Jadi bangsa monyet yang dikuasai oleh Taipan, konglomerat asing. Ini sudah jadi monyet, tunjuk kanan, tunjuk kiri, congek kanan, congek kiri, sudah tiada wibawa ini umat Islam Indonesia ini. Imam besar Rizik itu lari ke Arab, itu sudah balik-balik, itu sudah ketakutan tuh Habib Rizik tinggal di Indonesia. Ini pendengar rahmati Allah. Introspeksi diri, kapan kita ke masjid? Kapan hari sholat kita ke masjid? Itu saja. Kalau itu tidak laksanakan, akan dihabisi semua umat Islam Indonesia. Dihabisi oleh PKI, komunis Cina. Dibantai ramai-ramai macam di Muslim Uighur sana di Cina Barat. Ini jelas ini azab Allah ini. Ini azab Allah. Karena dosa-dosa kita tidak bisa digugurkan, yakni dosa-dosa meninggalkan masjid, meninggalkan seruan azan. Jangan macam-macam. Tidak bisa, Mas. Indikatornya jelas umat Islam, yakni makmurkan masjid. Hayya 'alas shalah ke masjid. Itu indikator yang jelas. Muslim sejati itu indikatornya. Hayya 'alas shalah ke masjid. Sunnah Nabi. Itu tidak ada alasan yang lebih valid. Ini pendengar dan rahmati Allah. Sehingganya mari kita penuhi masjid supaya kita tidak diazab oleh Allah. Akan diazab. Indonesia sudah jadi babi congek, kambing congek. Sudah ditunjuk pemodal asing. Kalau tidak ngutang tidak bisa, anggaran negara tidak bisa tertutupi apa-apa, BBN. Ini pendengar dan rahmati Allah. Sudah diambang kehancuran Indonesia ini. Sudah resesi. Data jelas dari Pak M. Misbahun dari DPR RI. Ini diingatkan
Sekarang yang mengingatkan itu dianggap musuh, dianggap hina, na'udzubillah min dzalik. Tidak bisa, tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal ini kekuasaan. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang kekal. Allah cepat mencabut harta kita, rumah kita, mobil kita, hancur sudah di Masamba di utara sana, Sulawesi, hancur. Dengan tiba-tiba, tidak ada tanda-tanda, kenapa banjir ini dengan lumpur, dengan pasir, na'udzubillah min dzalik. Sekejap saja, jam 7 malam, tidak sampai 2 jam sudah habis itu rumah. Ditimbun, iya. Dengan orangnya sampai yang meninggal 60 orang, itu. Kenapa itu? Itu sebagai penggugur dosa. Allah ingin gugur dosa, syahid orang mati begitu. Digugurkan itu orang-orang yang digugurkan dosanya, itu. Bukan jahat Allah Al-Bir, Allah Maha Pembaik, Allah Al-Bar ini. Pendengar dan rahmati Allah. Sehingganya kita dalam momentum hari ini Kamis 1 Muharram ini, 1 Surah 1442 Hijriah, mari kita introspeksi diri ke tahun-tahun kemarin, di tahun 1441 Hijriah. Musibah besar di Masamba, di utara. Kita jadi iktibar, kita jadi musyakarah, kita jadi atiba. Kenapa begitu? Tiba-tiba Allah. Tidak disangka-sangka itu air yang mengandung lumpur, tidak disangka-sangka. Yang kaya sudah jadi miskin. Iya. Sisa celana dalam di badan itu. Tidak bisa dibanggakan. Harta tidak bisa dibanggakan. Kita tidak bisa mengklaim harta adalah milik kita. Bukan milik Allah semua. Cepat Allah, tidak hitungan menit itu kalau lenyapkan harta kita yang kita agung-agungkan, dunia kita yang kita agung-agungkan. Tidak ada. Itu semua milik Allah, titipan semua. Kalau sudah milik bapak sendiri, ya sudah, tidak akan terjadi bencana, hilang, hancur, habis. Itu yang dibangga-banggakan, itu yang disombong-sombongkan ke hadapan manusia, harta, jabatan, kekuasaan. Ternyata dalam sekejap saja sirna. Jabatan sekejap sirna ketika bapak ibu mati, meninggal, dipecat. Na'udzubillah min dzalik. Dengar dan rahmati Allah, ini momentum tahun baru ini kita flashback ke tahun 2000, tahun yang lalu. Apa kira-kira musyakarah yang besar, yakni bencana alam di Masamba, pasir, mengubur rumah. Apa inti daripada pembicaraan ini, yakni inti daripada tahun 1441 Hijriah yang lalu adalah kita tidak boleh mengklaim harta milik kita, harta milik Allah. Seketika saja di Masamba hancur rumah, ribuan rumah, mobil, perabot habis. Tidak bisa, tidak ada yang kita banggakan. Banggakanlah hanya Allah, mengagungkan Allah, Allahu Akbar ini. Ini musyakarah tahun 1441 Hijriah tahun lalu. Ini musyakarah besar. Bagi umat manusia ini peristiwa di dalam semalam saja habis itu rumah-rumah. Insyaallah kita akhiri, semoga kita mendapat hidayah dan tahu taufik Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.